Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat ya? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 2A Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya. Di video kali ini, kami akan memaparkan sebuah video pembelajaran yang merupakan sebuah tugas workshop dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Nandang Rusmana, MPD, dan Ibu Ika Fitri Apriani, MPD. Nah, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahma Fresna Melati dengan NIM 2004538 sebagai pembuat RPP. Hai, perkenalkan nama saya Deni Aspati dengan NIM 2002970 sebagai penyusun RPP. Halo teman-teman, saya Firda Nurul Aulia dengan NIM 2004886 sebagai guru praktikan. Halo, perkenalkan nama saya Diani Rusda Fauzia dengan NIM 2005950 sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah anak-anak, agar kita semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk, nyanyi lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tahu kan lagu Garuda Pancasila? Ya tahu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama sambil berdiri ya, dan juga tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Wah, kalian kompak ya. Ibu kasih 2 jempol untuk kalian. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya pada kalian, adakah temannya yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Bella. Kenapa Bella tidak hadir hari ini? Sakit? Baik anak-anak, kita doakan Bella ya, agar Bella bisa cepat sembuh kembali, bisa sehat seperti sedia kala, sehingga Bella bisa bertemu lagi dengan kita dan belajar bersama dengan kita. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, Ibu lihat masih ada yang kurang semangat nih untuk belajar hari ini. Yuk kita tepuk semangat agar kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Tahu kan tepuk semangat? Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, tepuk tangan. Bagus, kalian sudah semangat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Ya, bagus, sudah siap ya. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar di tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran atau mind map, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa.
Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin kalian menuliskan situasi dan kondisi yang kalian rasakan pada saat ini. Kalian menuliskannya di buku diari kalian masing-masing ya. Paham? Contohnya? Nah, jadi contohnya seperti ini ya anak-anak. Situasi dan kondisi yang sedang Ibu rasakan hari ini adalah Ibu merasa senang, Ibu merasa bahagia karena cuaca hari ini cerah, sehingga Ibu bisa menghirup udara segar. Kemudian Ibu juga merasa bahagia sekali karena bisa bertemu lagi dengan kalian. Kita bisa belajar bersama-sama. Seperti itu anak-anak. Apakah kalian paham? Ya, paham ya? Yuk, silahkan kalian tuliskan ya di buku diari kalian masing-masing. Setelah kalian selesai, tolong kumpulkan ya pada Ibu. Ya, silahkan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menulisnya? Yuk kumpulkan. Nah, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mencari informasi penting dari sebuah teks ya. Coba kalian buka buku halaman 2. Di sana ada teks yang judulnya tentang apa? Ya, Dayu dan ikan hias. Nah, jadi anak-anak, ada yang tahu tidak cara mencari informasi dari sebuah teks? Ya, betul. Tentunya kita harus membaca teksnya terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa tahu teks tersebut isinya itu menceritakan tentang apa ya. Kemudian, informasi yang penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, untuk mendapatkan informasi penting dari teks, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Mari kita temukan informasi penting dari teks Dayu dan ikan hias. Silakan kalian baca teks terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah membaca teksnya? Ya, jadi teks tersebut tadi judulnya tentang apa? Ya, Dayu dan ikan hias. Nah, jadi teks tersebut menceritakan tentang anak yang bernama Dayu yang memelihara hewan. Hewannya adalah hewan ikan, ya, ikan hias. Nah, anak-anak, coba kalian buka. Di sana ada mind map atau peta pikiran yang harus kalian lengkapi. Kalian bisa menemukan jawabannya itu dari teks yang telah kalian baca tadi tentang teks Dayu dan ikan hias. Ya, silahkan ya kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan mind map-nya? Adakah yang kesulitan dalam mengerjakan mind map-nya? Ya, kenapa Adi? Nah, iya, jadi Adi harus membaca teks Dayu dan ikan hias ya, sehingga Adi bisa melengkapi mind map yang ada pada buku itu. Ya, silahkan baca terlebih dahulu ya Adi. Ya. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Bisa? Ya. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Wah, hebat ya, pintar-pintar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan jawaban dari hasil pengerjaannya? Yuk, siapa? Ya, silakan Putri. Ya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Jawaban Putri adalah ikan mas koki. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah jawabannya sama dengan Putri? Ya, sama. Jawabannya ikan mas koki. Kemudian,
siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Ya, jawaban Putri adalah Dayu. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sama, Dayu. Ya, betul. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, jawaban Putri adalah setiap hari. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Ya, betul. Semuanya ya sama, setiap hari. Kemudian, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hias-hiasnya? Ikan hiasnya. Ya, saat mulut ikan itu terbuka. Kemudian, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Iya, betul. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah jawabannya sama di akuarium? Ya, kemudian kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali, betul. Apakah sama jawabannya? Wah, ada yang berbeda. Siapa? Randy, jawaban kamu apa? Setiap hari? Wah, tapi di teks akuarium itu dibersihkannya seminggu sekali, bukan setiap hari. Ya, tidak apa-apa ya, namanya juga kita sedang belajar. Nah, baik anak-anak, barusan kalian telah melengkapi mind map. Kalian telah membaca teks sehingga kalian bisa menemukan informasi-informasi penting dari teks tersebut. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Tapi kalian jangan contek, jangan mencontek. Kalian harus mengerjakannya secara individu. Paham? Ya, Ibu akan membagikan soalnya pada kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semuanya terbagi? Soalnya sudah dapat? Ya, silahkan kalian kerjakan soal tersebut ya. Jangan mencontek. Ya, silahkan. Bagaimana? Semuanya sudah selesai mengerjakan soalnya? Silahkan dikumpulkan ya. Ya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang apa? Tentang mencari informasi penting dari sebuah teks. Jadi, agar kita bisa mendapatkan informasi penting dari teks, maka kita harus membaca teksnya terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita bisa memperoleh informasinya itu dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Tadi kata tanyanya ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian juga bisa membuat mind map atau peta pikiran menggunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Menyenangkan? Wah, alhamdulillah ya jika proses pembelajaran hari ini menyenangkan. Kemudian, apakah masih ada materi yang kurang paham? Ya, kenapa? Andre? Oh, masih bingung ya dalam menentukan informasi yang penting. Nah, jadi agar kalian tidak bingung gitu ya, kalian harus belajar lagi di rumah. Kalian bisa membaca teks yang ada di koran ataupun di buku gitu ya. Nanti kalian tentukan mana yang termasuk informasi penting dari teks bacaan tersebut. Jadi kalian jangan malas belajar. Ya. Nah, anak-anak, setelah melakukan pembelajaran hari ini, Ibu dapat melihat di antara kalian itu ada yang senang saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian ada yang biasa saja, ada yang semangat, ada yang
kurang semangat gitu. Kemudian ada yang paham terhadap materinya, ada yang kurang paham juga. Nah, jadi bagi kalian yang kurang paham gitu ya, kalian harus belajar di rumah. Begitupun dengan teman yang sudah paham, kalian juga tetap harus belajar di rumah. Jangan malas untuk belajar, karena dengan belajar yang rajin, maka kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian impikan, yang kalian inginkan, sehingga masa depan kalian akan cerah. Nah, anak-anak, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian ya dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Terima kasih ya KM telah bersedia untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita pulang, agar kita tetap semangat, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi Gelang Sipaku Gelang. Tahu kan lagu Gelang Sipaku Gelang? Tahu lah ya, pasti tahu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Gelang sipaku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yeay. Nah, baik anak-anak, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memperoleh wawasan kita, memperluas wawasan kita. Kemudian jangan cepat puas ya. Kalian harus rajin belajar. Ketika kalian memiliki waktu yang senggang, kalian harus belajar. Belajar di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di luar. Jadi, kita harus tetap belajar. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.